Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nesputra dengan NIM 19086191. Di sini saya akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran kooperatif dan penerapannya dengan dosen pengampu Dr. Damrah, MPD. Next. Yang pertama, permasalahan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimulai dari kemampuan guru dalam menguasai dan mampu melaksanakan keterampilan mengajar dengan menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran. Tujuan dan pokok bahasan yang diajarkan, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, rangkaian tindakan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai macam strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru. Salah satunya yang sekarang saya akan jelaskan yaitu penggunaan strategi pembelajaran kooperatif. Next. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang berdasarkan paham kontribusi. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami. Jadi yang dapat saya simpulkan, strategi pembelajaran kooperatif ialah strategi pembelajaran yang di dalamnya mengkondisikan para siswa untuk bekerja sama di dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama yang lainnya. Dalam pembelajaran strategi pembelajaran kooperatif, di sini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pembelajaran secara kelompok. Next. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Menurut Brandon Erickson dalam bukunya 2001 halaman 5, pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Next. Yang berikutnya yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif. Menurut Suyanti, tahun 2010 halaman 99 sampai 100, yang pertama pembelajaran secara tim. Yang dimaksud pembelajaran secara tim yaitu pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim, merupakan tempat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu tim harus mampu membuat siswa belajar. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh keberhasilan tim. Yang kedua, yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagai pada umumnya, manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Demikian juga dalam pembelajaran kooperatif. Perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif ialah pekerjaan bersama antara setiap anggota kelompok. Oleh sebab itu, perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok. Fungsi kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan, baik melalui tes maupun non-tes. Yang ketiga, yaitu kemauan untuk bekerja. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawabnya. Masing-masing akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Misalkan, siswa yang pintar membantu siswa yang kurang pintar untuk mencapai suatu tujuan. Yang berikutnya yaitu keterampilan bersama. Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi
dan berkomunikasi dengan anggota tim lainnya. Siswa perlu dibantu mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, hingga setiap siswa dapat menyampaikan ide, mengemukakan pendapat, dan memberikan kontribusi kepada keberhasilan kelompok tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Di sini dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Oleh sebab itu, perlu disarankan oleh setiap anggota kelompok, keberhasilan menyelesaikan tugas kelompok akan ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota. Dengan demikian, semua anggota dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan. Untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif, setiap kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Tugas tersebut tentu saja disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Inilah hakikat ketergantungan positif. Artinya tugas kelompok tidak mungkin bisa diselesaikan, manakala ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dan semua memerlukan kerjasama yang baik dari masing-masing anggota kelompok. Yang berikutnya yaitu tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya. Maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Setiap anggota kelompok harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu memberikan penilaian terhadap individu dan juga kelompok. Penilaian individu bisa berbeda, akan tetapi penilaian kelompok harus sama. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Pembelajaran kooperatif memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada siswa anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling memberikan interaksi tatap muka. Akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerjasama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing anggota tersebut. Yang berikutnya, partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi, aktif, dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kooperatif, guru memerlukan membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi atau public speaking. Tidak setiap siswa mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Misalnya kemampuan mendengarkan dan kemampuan bicara. Padahal keberhasilan kelompok ditentukan oleh partisipasi anggotanya tersendiri. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Misalnya cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun. Tidak memojokkan misalnya cara menyampaikan gagasan dan ide-ide yang dianggap baik dan berguna. Keterampilan berkomunikasi memang memerlukan waktu. Siswa tak mungkin dapat menguasai dalam waktu sekejap atau hanya waktu sebentar. Oleh sebab itu, guru perlu terus melatih sampai pada akhirnya setiap siswa memiliki kemampuan untuk menjadi komunikator yang baik dan benar. Next. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang dimaksud yaitu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan demonstrasi atau lewat bahan ajaran, misalnya lewat buku paket atau buku LKS ataupun melewati Google. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Di sini guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien.
Yang keempat, yaitu membimbing siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru berperan membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang kelima, yaitu evaluasi. Guru melakukan evaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dari masing-masing kelompok. Berikutnya yaitu memberi penghargaan atau reward. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok untuk dapat mendorong motivasi belajar setiap individunya. Next. Ada beberapa model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu Student Teams Achievement Division, yaitu adalah salah satu tipe pembelajaran yang paling sederhana. Misal, siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam satu tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Yang berikutnya, Team Game Turnamen, yaitu model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa ada harus perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Turnamen memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks dan bisa membawa pembelajarannya lebih happy. Di samping menumbuhkan pertanggungjawaban, kejujuran kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Pembelajaran dalam Teams Games Turnamen hampir sama seperti Student Teams Achievement Division. Dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan sistem skor perbaikan individu, Team Games Turnamen menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja akademik yang mereka lalui. Yang berikutnya yaitu Team Assisted Individualization, yaitu di mana siswa dikelompokkan ke dalam kelompok kecil secara heterogen yang dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang mempunyai lebih dibandingkan anggota lainnya. Selain itu, guru mempunyai fleksibilitas untuk berpindah dari kelompok ke kelompok lainnya, atau dari individu ke individu lainnya. Kemudian para siswa dapat saling memeriksa kinerja masing-masing dari mereka. Yang berikutnya itu ialah Cooperative Integrated Reading and Composition. Itu merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran kooperatif integrated reading and composition dapat meningkatkan aktivitas ataupun hasil belajar peserta didik. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diarahkan untuk bekerja sama dan menyelesaikan atau memecahkan masalah dalam belajar sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah yang telah disesuaikan. Yang terakhir ada Jigsaw. Jigsaw adalah suatu struktur multifungsi, struktur kerjasama belajar. Jigsaw dapat digunakan dalam beberapa hal untuk mencapai berbagai tujuan, tetapi terutama digunakan untuk presentasi dan mendapatkan materi baru. Struktur ini menciptakan saling ketergantungan. Pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkat untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Next. Nah, ada keunggulan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Berikut keunggulannya, yaitu menurut Mulyadiana dalam bukunya Trianto 2010 halaman 10, yang pertama itu melakukan pembelajaran kooperatif siswa diharapkan tidak terlalu berharap pada guru, akan tetapi dapat menambahkan kepercayaan kemampuan berpikir sendiri sehingga menemukan informasi dan berbagai sumber dalam belajar siswa lainnya. Yang berikutnya, pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dan gagasan dengan kata-kata secara verbal
dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang berikutnya itu pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Dan ada pula kekurangan dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Bulia Diana dalam buku Trianto 2007 halaman 16, yang pertama itu untuk memahami dan mengerti filosofi pembelajaran kooperatif memang butuh waktu yang tidak sedikit, karena terdapat perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua yaitu penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Jadi kelemahannya bila mana ada suatu kelompok yang satunya sangat pintar, yang satu sangat lemah gitu. Maka yang lemah ini tidak bisa dapat diandalkan menjadi nilai negatif dalam suatu kelompok tersebut. Dan yang berikutnya ada keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan ide periode yang cukup panjang. Next. Nah, alternatif pemecah permasalahannya yaitu pengajar, guru maupun dosen menggunakan metode pemberian tugas dengan memperhatikan kemampuan siswa atau mahasiswa atau individu terhadap kecermatannya dalam menjelaskan beberapa persoalan yang tentu perlu dibantu oleh yang lainnya. Next. Kesimpulan dan saran, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan jumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Next. Baik, sekian saran untuk guru. Guru diharapkan untuk menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dalam menjelaskan materi pembelajaran terhadap siswa yang bertujuan supaya siswa tersebut tidak jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Saran untuk siswa, yaitu siswa diharapkan untuk berani mengungkapkan pernyataan, memberi tanggapan untuk memecahkan suatu permasalahan. Bila mana tidak dapat terjawab, bisa menanyakan ke anggota kelompok lainnya. Next. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai strategi pembelajaran kooperatif dan penerapannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.